Selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias kali ini di obrolan pagi untuk edisi Selasa 4 Agustus 2020. Dan untuk obrolan pagi kali ini kita bakal mengangkat topik mengenai sosialisasi Perpres nomor 64 tahun 2020, mohon maaf, sebagai dukungan pemerintah untuk mewujudkan ekosistem JKN yang berkesinambungan. Yang pasti kalau udah ngebahas soal program isi JKN-nya, narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gompol 38 ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Singaraja Ibu Eli Widiani. Selamat pagi Bu Eli. Selamat pagi Mbak Tias dan seluruh Sobat Guntur yang berbahagia. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, harus sehat. selalu baik. Iya. Berikutnya ada Kabid Penagihan dan Keuangan Bapak Widyasmara. Sebelum kita masuk ke topik kita nih Bu ya mengenai sosialisasi, Tias mau ngucapin selamat dulu nih, BPJS Kesehatan baru meresmikan dan memiliki kantor sendiri dan berdiri megah. Sekarang beda dengan yang dulu, agak terpencil. Nah, tapi kalau boleh tahu di mana nih lokasi tempat alamat lengkapnya di mana? Karena beberapa hari yang lalu sempat ada telepon yang nyasar nih Bu, nanya di mana alamat BPJS. Mungkin karena Ibu nggak masang iklan kali ya di Radio Guntur ya. Boleh tahu alamat lengkapnya di mana Bu? Baik, terima kasih. Jadi per 1 Juni kemarin BPJS Kesehatan Cabang Singaraja kita sudah pindah ke kantor cabang kita yang baru, lokasinya yang sebelumnya di Jalan Gajah Mada ya. Di traffic light itu. Nah, kita pindahkan ke Jalan Teleng nomor 10X. Jadi seputaran kantor kejaksaan ya, dekat-dekat sana. Jadi harapannya dengan kantor kita yang baru saat ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta JKN ataupun masyarakat di Buleleng. Karena kita tahu menghadapi masa pandemi juga ini momennya juga pas kita pindahnya. Jadi ketika mulai new normal kita juga pindah ke tempat baru yang kita bisa lebih menerapkan physical distancing. Jadi kalau kita bayangkan kalau di tempat yang lama masih memulai new normal rasanya agak susah ya, karena tempatnya sedikit sempit ya. Bukan sedikit, sangat sempit ya. Jadi kasihan juga peserta atau masyarakat yang berhubungan dengan JKN harus berdesak-desaan, menunggu panas-panasan di luar. Nah, kalau sekarang lebih nyaman lah untuk masyarakat. Lebih nyaman lah ya, lebih indah juga untuk dipandang. Baik, jadi untuk Sobat Guntur yang ingin mengurus segala urusan mengenai BPJS bisa langsung ke Jalan Teleng nomor 10X Singaraja yang pasti. Di mana putusan Mahkamah Agung Sobat Guntur ya nomor 7P/Hum/2020 yang membatalkan pasal 34 Peraturan Presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan terkait kenaikan iuran BPJS sepertinya diabaikan oleh eksekutif. 3 bulan berselang, Presiden Joko Widodo justru menerbitkan Perpres nomor 64 tahun 2020 yang bakal kembali menyesuaikan besarannya tarif BPJS kalau tidak bisa disebut menaikkan iuran. Dalam ketentuan ini, pemerintah mengatur penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional per 1 Juli 2020. Iuran JKN Kes disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3. Wah, ini gimana ya dalam situasi pandemi seperti ini? Apakah ada penyesuaian naik atau turun? Nanti kita akan ajak ngobrol. Tias mau ke Bu Eli dulu, selaku Kepala BPJS Cabang Singaraja. Kalau boleh tahu ketentuan apa saja sih yang diatur tentang penyesuaian iuran BPJS saat ini? Baik, di Perpres 64 tahun 2020 ya yang terbaru ini memang diundangkan di bulan Mei kemarin. Ini jawaban atas putusan MA yang membatalkan pasal 34 ayat 1. Nah, kita ingin tahu pasal 34 ayat 1 ini apa, kan itu yang dibatalkan. Nah, pasal 34 ayat 1 ini adalah besaran iuran bagi masyarakat yang mendaftar secara perorangan atau istilahnya kalau di segmen JKN ini kita punya namanya segmen PBPU, peserta bukan penerima upah atau yang masyarakat biasa sebut peserta mandiri gitu ya. Nah, atas putusan MA ini yang membatalkan dari besaran iuran untuk peserta PBPU ini, pemerintah memiliki 3 opsi gitu ya. Karena putusan ini memang dikeluarkan atas tuntutan komunitas, ada komunitas masyarakat cuci darah gitu yang merasa keberatan iurannya naik sesuai dengan Perpres 75. Jadi di 2019 sebelumnya ada Perpres 75
yang menaikkan iuran yang kalau kelas 1 160, kemudian kelas 2 110, kelas 3 42.000. Nah, ini yang kemudian dibawa ke Mahkamah Agung, kemudian diputuskanlah itu dibatalkan. Nah, pemerintah memiliki 3 opsi, apakah menerima langsung gitu, artinya kembali ke iuran sebelum Perpres 75, yaitu 80 kelas 1, kelas 2 51, kelas 3 25.000 yang dulu yang awal. Nah, kemudian atau bisa juga dengan membiarkan begitu saja, yang artinya dalam waktu 6 bulan putusan itu pasti akan sudah otomatis berlaku. Artinya pemerintah tidak berbuat apa. Atau yang ketiga, membuat regulasi baru gitu, yang membuat mekanisme yang tetap kondusif tetapi memenuhi tuntutan dari putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut. Nah, atas putusan MA tersebut dikeluarkan di bulan April, pemerintah mendapatkan salinan putusan MA. Jadi di bulan Mei langsung dibuatkan Perpres yang baru, di mana di Perpres baru ini pas keluarnya di masa pandemi ya. Jadi putusan dari MA itu tidak dijawab hanya untuk membatalkan atau mengubah tuntutan dari peserta yang mendaftar secara perorangan yang dibatalkan iurannya, tapi di dalam Perpres 64 ini banyak mengatur hal-hal yang saya rasa tidak hanya untuk segmen yang mendaftar mandiri, pemerintah daerah pun di sini diatur dan ada subsidi lebih untuk pemerintah daerah karena di masa pandemi. Nah, nanti akan kita jelaskan. Nah, di Perpres 64 ini yang pertama substansinya yang dirubah adalah pemerintah ingin memastikan penyesuaian iuran sesuai putusan MA ini dibuat atas kajian ekosistem JKN ini tetap dijaga, gitu, tetap sehat dan berkesinambungan, tetapi ada perhatian pemerintah memberikan bantuan tambahan iuran atas masyarakat yang membutuhkan. Jadi sesuai dengan kajian-kajian, memang yang paling membutuhkan subsidi adalah masyarakat yang mendaftar secara mandiri di kelas 3. Di kelas 3, sehingga dari kajian tersebut diputuskan bahwa yang kelas 3 tetap 42.000, bukan 25.000, tetap 42.000, tetapi pemerintah memberikan bantuan iuran 16.500 sehingga masyarakat hanya perlu membayar 25.500. Jadi kembali seperti iuran waktu awal-awal, 25.500. Jadi masyarakat diminta untuk iurannya berapa ya, 25.500 yang tetap dibayar. Tetapi sebenarnya iuran yang disiapkan pemerintah tetap 42.000 karena sisanya adalah dalam bentuk bantuan iuran. Kenapa nggak diturunkan 25.500? Kok dipertahankan 42.000 tapi pemerintah ya sudah sisanya pemerintah menalangi. Karena apa? Karena pemerintah ingin menciptakan sistem JKN yang ini sementara kan sekarang JKN sudah mulai stabil nih. Kita sudah tidak mendengar lagi BPJS Kesehatan gagal bayar rumah sakit. Ya, artinya dengan mekanisme iuran yang sudah sesuai kaidah aktuaria perhitungan asuransi, rasanya pembayaran rumah sakit, klaim-klaim rumah sakit, obat semuanya bisa kita bayar dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh BPJS. Tidak ada lagi yang gagal bayar, kemudian rumah sakit akhirnya mengurangi kualitas layanan gara-gara BPJS berapa bulan belum bayar. Nah, ini dengan tidak terjadi seperti ini, harapannya kualitas layanan menjadi lebih baik. Gitu ya. Kemudian yang kelas 2 dan kelas 1 di Perpres 64 ini juga diturunkan sebenarnya. Kalau yang dulu 110 menjadi 100. Kemudian yang 160 sebelumnya menjadi 150. Tetap diturunkan dari sebelumnya, namun dijaga supaya ini adalah kelompok-kelompok yang memang mampu bayar biasanya kelas 1 dan kelas 2. Sehingga subsidinya tidak terlalu banyak diberikan. Walaupun sebenarnya masih ada subsidi juga di dalam masyarakat yang mendaftar kelas 1, kelas 2. Kadang hitung-hitungan aktuarianya sebenarnya kelas 1 itu sekitar 200 ribuan sebenarnya.
Oke. Jadi itu bisa dibilang perbedaan mendasar dari Perpres nomor 64 tahun 2020 dengan Perpres nomor 75 tahun 2019 kemarin gitu Bu ya, tentang penyesuaian tarif. Jadi intinya pemerintah ingin membantu masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan gitu, yang di kelas 3 tadi. Tapi kelas 2 dan kelas 1 juga sebenarnya mendapatkan. Ada subsidi tapi tidak sebanyak yang kelas 3 ya. Oke. Nah, satu lagi, tidak hanya masyarakat yang mendaftar secara perorangan ya, yang di segmen BPU istilahnya. Nah, untuk masyarakat yang didaftarkan melalui Pemda, nah ini kan PD Pemda istilahnya, penduduk didaftarkan Pemda. Yang Pemda selama ini harus menganggarkan 42.000 per jiwa yang didaftarkan. Jadi masyarakat yang didaftarkan Pemda itu tidak gratis ya, tapi Pemda harus menyiapkan anggaran per orangnya 42.000 per bulan. Nah, melihat masa pandemi, pemerintah juga memberikan subsidi. Jadi iuran yang harus dibayarkan pemerintah daerah di 2020 setelah putusan dari Perpres 64 ini dikeluarkan menjadi 25.500. Jadi pemerintah memiliki kemampuan fiskal lagi naik ya karena sebelumnya 42.000 yang disiapkan menjadi 25.500, artinya kan ada subsidi juga dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi 16.500 selisihnya tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang mendaftar perorangan. Pemda juga terdampak Covid loh gitu, karena PAD pemerintah daerah juga banyak yang turun dan segala macam, sehingga 16.500 ini juga diberikan sebagai bantuan iuran kepada pemerintah daerah. Oke, memberikan bantuan. Nah, kalau boleh tahu kapan nih ketentuan Perpres nomor 64 tahun 2020 ini mulai diberlakukan? Dan bagaimana nih dengan iuran per Januari sampai dengan Maret serta besaran pembayaran di bulan April hingga Juni, Bu? Baik, jadi untuk Perpres 64 ini karena diundangkan di bulan Mei, artinya berlaku efektif di bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Kemudian bagaimana sih perlakuan iuran dari masyarakat gitu ya, sesuai dengan Perpres 64 ini. Nah, untuk aturan yang ada di Perpres 64 ini diatur untuk Januari sampai dengan Maret ya. Ini masih menggunakan iuran sesuai dengan Perpres 75 yaitu 160, 110, kemudian 42.000. Kemudian karena putusan MA ini dikeluarkan April, mau tidak mau pemerintah harus komit ya terhadap putusan MA. Jadi putusan ini kemudian dianggap sebagai otomatis membatalkan. Jadi per April, Mei, gitu, Juni ini kemarin dijadikan masa transisi sesuai dengan Perpres 64 ini, dijadikan masa transisi di mana masyarakat kembali dulu ke iuran sebelumnya, 25.500 yang di awal, kemudian 51.000 kelas 2, kemudian 80.000 kelas 1. Ini masa transisi sambil BPJS diminta menyiapkan sistem. Kan sistemnya harus dirubah itu dengan perbankan, semuanya berubah nanti. Nah, di bulan Juli ini efektif iurannya sudah sesuai dengan Perpres 64 yaitu 150.000 untuk yang kelas 1, 100.000 untuk kelas 2, 25.500 untuk yang kelas 3 gitu. Jadi jauh sekali ya, 25.500 untuk kelas 3. Jadi masyarakat kok naik ya gitu. Enggak kok sebenarnya. Jadi dibanding sebelumnya ini semuanya sudah turun. Jadi kalau masyarakat diminta melihat lagi, kalau mampu bayar dan ingin pelayanan yang saya mau satu ruangan di saat sakit misalnya gitu ya, boleh milih mungkin di kelas 1 misalnya sesuai kemampuan bayar. Tapi kalau tidak mampu ya boleh di kelas 2 bayar 100. Gak mampu juga ya boleh di kelas 3, tergantung kemampuan. Benar-benar gak mampu juga nih 25.500 ya, artinya masyarakat diminta untuk laporlah ke desa gitu, biar diverifikasi termasuk masyarakat yang perlu diberikan bantuan iuran oleh pemerintah tidak. Karena kan pemerintah sekarang memiliki sedikit tambahan kuota sebenarnya. Karena apa? Karena yang dulu disiapkan 42.000 menjadi sekarang 16.000. Jadi pemerintah daerah sebenarnya saat ini lebih komit untuk memberikan bantuan iuran kepada masyarakat yang membutuhkan sebenarnya. Karena iuran yang diturunkan ini memiliki kesempatan Pemda untuk bisa mendaftarkan lebih banyak lagi masyarakat.
Oke, komitmen pemerintah memang sudah sangat baik ya untuk mengeluarkan Perpres yang baru ini. Niatnya untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi di sisi lain pasti ada kebingungan nih Bu di tengah masyarakat karena mereka pasti merasa seperti ditarik ulur oleh pemerintah. Udah dulu dinaikin, habis itu sekarang lagi dibatalin. Nah, apakah dari BPJS sendiri sudah melakukan semacam sosialisasi untuk memberitahukan kepada masyarakat, dan Tias yakin masih banyak nih pemirsa Radio Guntur yang juga belum tahu akan hal ini gitu Bu. Baik, terima kasih. Jadi kalau sosialisasi memang Perpres 64 ini milik kita semua ya, karena yang mengeluarkan Presiden ya. Jadi menjadi kewajiban kita bersama, baik BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara, pemerintah daerah termasuk sebagai turunan dari regulasi-regulasi, ada aturan dari Kemendagri, itu pasti jajaran pemerintah daerah juga disosialisasikan. Nah, kita juga sudah melakukan sosialisasi bersama dengan pemerintah daerah, kemudian ke masyarakat. Setiap pada kesempatan sosialisasi pasti kita menyampaikan Perpres 64. Kemudian teman-teman media juga kemarin sempat kita undang untuk menyampaikan ini. Cuma memang masalahnya di masa pandemi ini kita memiliki keterbatasan untuk bisa berkumpul dan menyampaikan ini ke masyarakat ya. Jadi mungkin kita butuh bantuan media online atau mungkin media seperti Radio Guntur ini ya untuk membantu kita menyampaikan ke masyarakat. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bu, bisa dikasih tahu lagi sih berapa sih besaran tarif BPJS sesuai dengan Perpres nomor 64 tahun 2020 yang akan berlaku mulai bulan Juni. Ya, bulan Juli ya. Ya, jadi yang tadi disampaikan untuk yang kelas 3 42.000, tetapi diberikan bantuan iuran oleh pemerintah menjadi hanya masyarakat perlu membayar 25.500. Oke, jadi masyarakat bayar iurannya kalau di kelas 3 25.500. Kemudian untuk yang kelas 2 100.000. Kemudian untuk yang kelas 1 150.000. Untuk pemerintah daerah juga sama. 25.500 untuk masyarakat yang didaftarkan pemerintah daerah. Oke, jadi itu ya Sobat Guntur, untuk yang mungkin menggunakan kelas 3 itu bayarnya 25.500, tapi sebenarnya 42.000 gitu ya, tapi udah dapat subsidi dari pemerintah. Nah, siapa saja yang berhak menikmati penyesuaian iuran tarif BPJS-nya ini Bu? Jadi penyesuaian iuran ini untuk siapa? Untuk seluruh masyarakat yang berada di segmen-segmen yang diatur di regulasi ini. Jadi regulasi ini mengatur tentang iuran bagi masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, kemudian yang didaftarkan oleh yang bersangkutan sendiri ya gitu. Jadi yang masyarakat yang didaftarkan oleh Pemda dapat bantuan ya, pemerintah daerah menikmati tentunya. Kemudian untuk yang mendaftar sendiri juga ini menikmati juga hasil dari putusan Perpres 64 ini karena memang ada subsidi di dalamnya. Termasuk juga di dalamnya diatur selama masa pandemi. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan, kita punya program relaksasi iuran karena selama masa pandemi ini pertumbuhan peserta yang mendaftar perorangan, yang mandiri yang tadi, yang PBPU tadi, yang pertumbuhan menunggaknya ya, bukan pertumbuhan mendaftar, pertumbuhan menunggaknya setiap bulan semakin banyak. Jadi masyarakat juga terdampak COVID, sehingga di putusan MA memang tidak dikeluarkan secara jelas, tetapi di Perpres 64 ini diatur ada sedikit istilahnya saat ini kan relaksasi gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa dimanfaatkan masyarakat yang memiliki tunggakan untuk bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya. Oke, terima kasih Bu Eli. Kalau gitu Tias mau ke Pak Widi dulu selaku Kabid Penagihan dan Keuangan. Tadi disebutkan di masa pandemi ini pertumbuhan dari penunggakan iuran BPJS itu sendiri meningkat setiap bulannya. Kalau boleh tahu apa nih dampak dari Perpres 64 tahun 2020 kepada para penunggak iuran BPJS-nya ini? Ya baik, terima kasih. Jadi sebenarnya dampak dari perubahan atau Perpres dari 64 ini kan terutama untuk yang kenaikan iurannya. Jadi mungkin banyak peserta, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, banyak yang kesusahan dari segi finansial mungkin. Jadi di sini ada program dari BPJS Kesehatan yang berdasarkan dari Perpres 64 tersebut, namanya program keringanan atau relaksasi, itu khusus untuk
peserta atau segmen PBPU dan PPUBU atau peserta mandiri dan badan usaha. Nah, jadi syaratnya di situ peserta tersebut memiliki tunggakan di atas 6 bulan. Itu cukup membayar 6 bulan tunggakan ditambah 1 bulan berjalan, itu sudah bisa menggunakan haknya sebagai peserta BPJS. Jadi peserta tersebut cukup membayar 6 bulan tunggakan ditambah 1 bulan berjalan, itu kepesertaannya langsung aktif dan bisa langsung menggunakan haknya sebagai peserta BPJS, baik itu pelayanan, terus mungkin mau turun kelas atau mau pindah ke segmen yang lain itu bisa juga, mau pindah vaskes itu sudah bisa langsung digunakan. Jadi cukup membayar 6 bulan tunggakan saja. Oke, jadi cukup membayar 6 bulan tunggakan itu mereka bisa mengaktifkan kembali kepesertaan mereka di BPJS. Betul. Seperti itu. Nah, apakah sejauh ini sudah ada masyarakat yang merespon dari kebijakan yang dibuat ini? Ya, jadi ini kan program ini berlakunya mulai 1 Juli kemarin. Itu sudah ada juga yang mendaftar. Kemudian pendaftarannya itu bisa dilakukan melalui kantor cabang kami, bisa melalui mobile JKN dan care center BPJS Kesehatan 1.400-500 itu bisa langsung di sana nanti mendaftar. Cuman jika memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan, kemudian mengikuti relaksasi 6 bulan plus 1 bulan berjalan, sisa tunggakannya itu bukan berarti hilang. Jadi itu masih, cuman bisa dilakukan nanti cicilan. Jadi ada program cicilan juga setelah melakukan relaksasi tersebut. Oke, ada program cicilan juga. Betul, gitu ya. Sekarang bukan cuma barang-barang elektronik aja yang dicicil ya, sampai iuran BPJS juga bisa ikutan dicicil, Sobat Guntur. Apakah pembayaran tunggakan mereka itu disesuaikan dengan perpres yang berlaku atau disesuaikan dengan tarif yang berlaku sebelumnya gitu, Pak? Karena ini kan berlakunya Perpres nomor 64 itu per Juli. Ya. Tunggakan untuk mereka yang nunggak dari bulan-bulan sebelum Juli itu apakah sesuai tarif sebelumnya atau disesuaikan dengan tarif Perpres nomor 64 tahun 2020? Iya, disesuaikan. Jadi tunggakan itu kan maksimal untuk peserta BPU itu kan 24 bulan. Jadi 24 bulan ke belakang itu untuk tunggakannya. Nah, kemudian kalau misalnya mau ikut relaksasi itu maksimal di atas 6 bulan itu sudah bisa mengikuti relaksasi. Oke, gimana? Bu Eli mau menambahkan? Artinya benar tadi yang disampaikan Pak Dias ya, panggilannya Pak Dias. Oh, Pak Dias, bukan Pak Widi. Jadi masyarakat yang memiliki tunggakan lebih dari maksimal 6 bulan ya, karena kan masyarakat sekarang menunggaknya cukup panjang ya, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Sejak program ini ada sejak 2014, masyarakat juga ada yang memiliki tunggakan sejak tahun 2014 kemarin. Panjang ya. Jadi regulasinya adalah pemerintah hanya perlu membayar 2 tahun saja maksimal ya, kalau memiliki tunggakan lebih dari 2 tahun. Kemudian ada program relaksasi lagi di masa pandemi ini. Masyarakat kan pasti membutuhkan layanan kesehatan ya di masa-masa seperti ini, tapi gimana caranya nih supaya bisa memanfaatkan. Nah, untuk masyarakat yang memiliki tunggakan banyak biasanya ini mereka hanya butuh membayar 6 bulan tunggakannya saja gitu, enggak harus full 2 tahun, 6 bulan saja dulu gitu ya, plus 1 bulan di bulan itu, jadi 7 bulan dia harus membayar, artinya kartunya otomatis bisa aktif. Gitu. Kemudian sisanya gitu, yang belum terbayar sampai dengan batas maksimal 2 tahun ya kalau tunggakannya banyak, artinya ini bisa dilakukan proses pendaftaran pencicilan. Jadi bisa dicicil sampai dengan tahun 2021. Ini lumayan ya, 1,5 tahun diberikan kesempatan ya, mungkin setiap bulan dicicil lah berapa gitu. Karena apa? Karena kalau tidak diselesaikan cicilannya maksimal pada tahun 2021, 2022 nanti 2 tahun kemudian itu nanti nonaktif lagi. Gitu. Jadi ini hanya bisa dimanfaatkan di tahun ini untuk segera melakukan proses pendaftaran relaksasi iuran ya, cuma bayar 6 bulan, kartunya nanti langsung aktif. Kemudian selisihnya ya pelan-pelan, nantilah punya waktu 1,5 tahun lah, ini cukup panjang ya. Kalau di bank mungkin tidak ada yang cicilan sampai 1,5 tahun ini ya. Ini kita berikan 1,5 tahun untuk masyarakat mengatur keuangannya. Mudah-mudahan 2021 kan bisa pulih harapannya, jadi sudah bisa melakukan pencicilan.
Oke, jadi pendaftaran untuk yang ingin mengikuti relaksasi pembayarannya ini hanya bisa didaftarkan di tahun ini, Bu ya. Oke, baik deh. Nanti bakal Tias lanjutkan kembali Bu Eli dan Pak Dias. Tapi buat pemirsa Radio Guntur jangan kemana-mana dulu, karena di segmen kedua nanti jika Anda memiliki aspirasi, pertanyaan, saran, kritik maupun masukan gitu ya, bisa joinan di 23455. Tapi kita dengarkan beberapa iklan berikut ini.